Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu juwizat. Apabila roh dipertemukan dengan tubuh. Allah mencirikan hari kiamat itu diawali dengan pemusnahan yang besar-besar. Dari matahari, lalu bintang, lalu gunung, lalu lari ke bentuk kehidupan, yaitu binatang-binatang liar yang dikumpulkan, dan kemudian kepada laut yang dipanaskan. Lalu yang terakhir yang kita akan bahas adalah ketika ruh dipertemukan dengan tubuh, yaitu ketika dari sejak terbunuhnya Habil sampai akhir kiamat. Entah siapa nanti yang mati terakhir. Dari awal kematian manusia, itu anaknya Adam yang dibunuh oleh Kabil, sampai terakhir nanti Allah mematikan siapa yang paling terakhir. Itu nanti ruh-ruh yang keluar dari tubuh mereka itu bersatu, dipertemukan oleh Allah, ditemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu ciri khas Al-Quran adalah, sekali lagi, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, atau dibalik, sebagai kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Kabar gembiranya adalah ketika ruh itu dipertemukan dengan tubuh, seperti kawan lama, mungkin seperti sahabat sejati, senangnya luar biasa. Karena terdengar suara Allah, wahai manusia yang telah bekerja keras, engkau dahulu ingin bertemu denganku, sekarang tiba waktunya. Kita ini kalau mau ketemu idola itu pasti luar biasa senang, luar biasa gembira. Belum tentu juga itu idolanya merespon apa kesenangan kita, apa kegembiraan kita. Pun begitu ketika ruh yang dipertemukan oleh tubuhnya ketika semasa hidup, ketika mendengar suara Allah, itu luar biasa gembira, seperti kita akan bertemu idola kita, seperti kita akan bertemu dengan orang yang paling tenar di sini. Siapa sih? Itu seperti itu gembiranya, karena tahu bahwa dia nanti akan mendapat jamuan, akan mendapat sambutan dari idolanya itu, karena idolanya itu yang memanggil. Wahai engkau manusia, engkau dulu bekerja keras luar biasa. Engkau hidup di dunia yang penuh dengan maksiat. Misalnya engkau hidup di dunia pelacuran, tapi kau bekerja keras untuk senantiasa mensucikan ruhmu, senantiasa mensucikan tubuhmu. Engkau hidup di tengah keluarga yang penuh dengan kemaksiatan korup, penuh dengan kemaksiatan manipulasi, namun engkau berusaha untuk jujur. Engkau percaya kepada rezeki yang aku berikan. Engkau hidup dulu, mungkin kau lahir di rahim dari seorang istri dari perampok, pejamret, pencopet. Engkau mungkin lahir dari rahim seorang pelacur. Engkau mungkin lahir dari seorang pemerkosa, tapi engkau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan orang tuamu. Engkau telah bekerja keras. Nah, ayo ketemu aku. Kerja keras yang terlahir dari dunia yang hitam itu jauh lebih Allah hargai usahanya ketimbang mereka yang lahir memang dari lingkungan pesantren, dari lingkungan kiai. Ya wajar kalau mereka lebih mengenal Allah,
lebih mengenal Rasulullah, lebih mengenal sahabat Nabi, lebih mengenal keluarga Nabi. Apa yang mereka kira-kira dulu, teman-temannya itu selalu melalaikan sholat, dia sendirian sholat. Pun mungkin kalau temannya itu respect, menunggu dia sholat lalu kemudian baru jalan, itu luar biasa, nanti Allah akan hargai. Karena tidak ada sebutir atom jarah pun yang tidak akan terbalas. Seluruh kebaikan Allah jamin akan dibalas. Seluruh kebaikan yang kau lakukan. Dan seluruh kejahatan yang kau lakukan itu belum tentu Allah balas. Itu luar biasa, makanya terkadang penduduk surga juga heran. Padahal aku sering berbuat zalim loh. Aku ini pelitnya luar biasa. Aku ini ahli maksiat, tapi kok Allah baik ya sama aku dimasukin surga ini. Karena siapa? Nanti terjawab semuanya itu. Tapi kalau mereka yang terperosok ke dalam lubang jahanam, lubang jaim, lubang hawiyah, lubang sakor, itu memang kebaikan-kebaikannya itu sudah terhapus dengan kemaksiatannya, kejahatannya, sehingga tidak mampu menolong. Ya, kitab sijin yang mendorong. Dia mau lari ke surga juga tidak bisa. Didorong terus ke neraka. Allah menjanjikan kelak itu kepada penduduk Mekah yang telah zalim mengitari Ka'bah dengan 360 berhala di masa Rasulullah. Kelak ruh-ruh kalian nanti Allah pertemukan dengan tubuh kalian yang telah menjadi tulang belulang, telah menjadi bangkai. Pada masa itu Muhammad itu dicap sebagai puncak kegilaan mungkin, puncak ketidakwarasan, puncak kebidahan. Karena mungkin kan kalau kita lagi nongkrong ini kan suka ada yang bilang bocornya halus. Tidak terlalu gila, namun sudah mulai terlihat gejala-gejala gangguan jiwanya, bocornya halus. Mungkin kalau di zaman Rasulullah itu Muhammad sudah dibilang bocornya bukan halus lagi, luber kemana-mana. Karena ayat yang disampaikan oleh Jibril dari Allah mengatakan ruh-ruh kalian itu ketika kalian mati, dari sejak Habil terbunuh itu mayat pertama sampai mayat terakhir nanti Allah matikan, lalu terjadi hari kiamat di mana manusia masih hidup itu merasakan kiamat dari awal sampai akhir, getirnya luar biasa itu. Sementara mereka yang sudah mati Allah pertemukan ruhnya dengan jasad mereka, tanpa Allah lebihkan, tanpa Allah kurangkan. Allah lebihkan mungkin bagi mereka yang mendapat kitab aliin. Jadi padang mahsyar bagi mereka menerima kitab aliinnya seperti bertamasya saja. Luar biasa takjub. Ini janjinya Muhammad benar-benar, ternyata yang mengata-ngatai Muhammad pendusta, pembohong, tukang kawin sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh pembenci Islam. Ternyata benar, ternyata Muhammad bukan pembohong ya. Apa yang dijanjikan benar. Aku nggak percuma sholat malam, aku nggak percuma sholat hajat, aku nggak percuma sholat tahajud dulu. Aku penggila sholat, benar ada makam sholat di sana berbondong-bondong tanpa penghisaban, tanpa tetek bengek pertanyaan dari para malaikat, tanpa tetek bengek pertanyaan dari Jabaniyah, tanpa tetek bengek dari segala macam sirot. Jalan menuju surga itu harus melewati neraka, tanpa itu makam sholat, makanya luar biasa. Allah berjanji akan kupertemukan ruhmu dengan tubuhmu yang telah
menjadi tulang belulang itu suatu hari di hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin.